Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5, yakni lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan juga lubang bawah, yakni lubang depan dan juga lubang belakang. Yang pertama kita akan membahas mengenai memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut. Jadi yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut yang membatalkan itu adalah ketika kita menelannya. Selagi kita tidak menelan maka tidak batal, tetapi makruh memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tapi tidak ditelan. Misalnya saja kita iseng memasukkan permen, kita masukkan saja tapi tidak kita telan, maka itu hukumnya makruh. Kemudian kalau menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 catatan. Yang pertama, ludah sendiri. Jadi kalau ludah orang lain dimasukkan ke dalam mulut kemudian ditelan, itu batal, ludah sendiri. Kemudian yang kedua, ludah masih ada dalam mulut. Kalau ludah sudah keluar dari area mulut, ketika diambil kemudian ditelan lagi, maka itu bisa membatalkan ibadah puasa kita. Yang ketiga adalah ludahnya asli, masih belum tercampur yang lain. Misalnya pada kasus orang yang muntah dengan tidak sengaja, tiba-tiba muntah, mual dan muntah ketika puasa. Nah, sisa muntahan itu harus segera dicuci, harus segera kumur-kumur. Kalau tidak dicuci, takutnya muntah itu nanti bercampur dengan air ludah kemudian tertelan, maka itu bisa membatalkan ibadah puasa kita. Kemudian yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai ke batas yang seandainya yang kita masukkan itu adalah air, kita akan merasakan panas. Jadi ketika kita menghirupkan air ke hidung, ada batas dimana kalau kita mencapai batas itu maka hidung akan terasa panas. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu sampai ke batas itu, sampai ke batas yang kalau seandainya kita menghirup air itu terasa panas, maka itu membatalkan puasa. Tapi selagi itu tidak mencapai batas itu, maka tidak membatalkan puasa. Contohnya ngupil di siang hari pada saat bulan puasa dalam keadaan sedang berpuasa, maka itu tidak batal selagi tidak mencapai batas yang ketika kita menghirup air ke hidung maka hidung kita akan terasa panas. Kemudian bagaimana kalau kita kumur-kumur di bulan Ramadan? Nah, kumur-kumur di bulan Ramadan itu sunnah, asal jangan ditelan. Kalau kita berkumur di bulan Ramadan lalu dikeluarkan, jangan ragu lagi, biarpun ada dingin-dingin, sisa-sisa dari kumur-kumur itu tetap dimaafkan. Asalkan waktu kita buang, maka kita membuangnya 100%. Jangan sebagian kita buang, sebagian kita telan, maka itu batal puasanya. Sama halnya dengan istinsyak, yakni menghirup air ke hidung, sekedarnya, jangan sampai ke derajat yang panas itu. Sampai ke derajat yang panas, maka itu sunnah, termasuk sunnah. Kemudian ada lagi pembahasan kalau kita kumur-kumur di bulan Ramadan itu kan sunnah, asalkan kita buang 100%. Nah, tiba-tiba pada saat kita kumur-kumur ada petir dan kita kaget, tiba-tiba air yang kita kumur-kumur tadi tidak sengaja tertelan, maka itu hukumnya tidak batal puasa, karena memang berkumur-kumur itu kan sunnah dan tertelan itu tidak sengaja, maka itu disebut dengan rezeki, tidak membatalkan puasa. Beda kalau misalnya kita dengan sengaja, misalnya iseng tahu bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam mulut tetapi tidak ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Maka kita iseng memasukkan permen ke dalam mulut tapi tidak ditelan, masukkan permen saja, tidak ada yang tertelan, tiba-tiba kita tidak sengaja lagi berjalan terinjak dengan kaki kucing dan kucing itu menggigit kaki kita, lalu kita kaget, kemudian permen itu tadi termasuk atau tertelan ke dalam tertelan oleh kita, maka puasa kita adalah batal. Karena pada dasarnya hukum memasukkan sesuatu ke dalam mulut selain dari berkumur-kumur itu adalah makruh, tidak dianjurkan. Jadi kalau pun tertelan, tidak sengaja tertelan, maka itu tetap batal puasa kita. Kemudian yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga,
yakni bagian dalam. Kalau bagian luar-luarnya saja tidak. Lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Jadi ketika kita memasukkan jari kelingking sampai sebatas jari kelingking itu masuk, maka yang bisa dijangkau oleh jari kelingking ini sampai batas yang bisa dijangkau oleh jari-jari kelingking ini, maka itu tidak batal. Tetapi kalau sudah melebihi sedikit saja dari jangkauan yang bisa dijangkau oleh jari kelingking kita ini, maka puasa kita dipastikan batal. Jadi kalau kita gatal kalau telinga kita gatal kemudian kita garuk pakai jari kelingking, maka tidak batal. Tetapi kalau kita garuk memakai garuk telinga, maka itu bisa menyebabkan puasa kita batal. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang depan dan lubang belakang. Jadi kalau kita bersuci dari hadas, baik itu ketika sudah buang air kecil atau ketika sudah buang air besar, maka cukup dengan perut jemari saja, tidak perlu dimasukkan ke dalam, cukup dengan perut jemari kita saja. Kemudian itu yang pertama yang membatalkan ibadah puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja itu membatalkan ibadah puasa. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika kita muntah dengan sengaja itu batal. Tetapi kalau kita muntah dengan tidak sengaja itu tidak batal. Dengan catatan ketika kita muntah dengan tidak sengaja, misalnya mual-mual kemudian muntah pada saat bulan puasa, langsung saja kumur-kumur, bersihkan mulut, karena takutnya nanti sisa muntah itu bercampur dengan ludah dan tertelan, maka itu membatalkan ibadah puasa. Karena muntahan itu adalah najis, artinya ludah sudah bercampur dengan najis, dan ludah yang boleh ditelan itu adalah ludah murni, bukan ludah yang sudah tercampur oleh sesuatu yang lain, apalagi sesuatu yang najis. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah berhubungan intim. Kemudian yang keempat keluar mani dengan sengaja. Kemudian yang kelima haid. Yang keenam nifas. Yang ketujuh melahirkan. Yang kedelapan hilang akal. Hilang akal ini ada 3 model. Yang pertama gila walaupun sebentar itu bisa membatalkan ibadah puasa, walaupun cuma 5 menit itu bisa membatalkan ibadah puasa. Yang kemudian yang kedua adalah pingsan seharian penuh. Kalau seharian penuh, jadi kalau misalnya kita pingsan pas sahur, kemudian kita bangunnya pas masuk waktu isya, maka itu membatalkan ibadah puasa. Tetapi kalau kita pingsan tapi sempat sadar, misalnya kita pingsan pada saat waktu sahur kemudian kita sadar pada saat azan zuhur, maka itu puasa kita tetap sah, walaupun nanti bisa saja pingsan lagi, puasa kita tetap sah. Kemudian yang ketiga tidur walaupun sehari penuh, puasanya tetap sah. Dengan catatan tidurnya memang tidur yang benaran, bukan tidur yang dibuat-buat, bukan tidur-tiduran. Kalau tidur memang tertidur seharian penuh itu memang tetap sah puasanya, tetapi salatnya diqadha. Tapi keterlaluan kalau tidur sampai sehari penuh. Kemudian yang terakhir adalah murtad, yakni keluar dari agama Islam. Nah, itu tadi 9 hal yang membatalkan ibadah puasa. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kami dan juga ilmu saudara-saudara semua yang mendengar dapat bertambah dan dapat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.